Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di kanal YouTube Akbar Zainuddin. Saya dalam rangka 100 tahun Gontor akan menayangkan wawancara dengan 100 profesor alumni Gontor. Insya Allah akan hadir secara berkala di kanal YouTube Akbar Zainuddin. Mohon doanya, mudah-mudahan ini juga bisa saya tuliskan menjadi buku. Dan kali ini saya akan bersilaturahim ke Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair, Prof. Kaifa halukum, Prof? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Satu. Didoain. Ini antum, alhamdulillah. Antum ini udah umur berapa, Prof? Kok kelihatan masih muda aja? Udah tua ya, 64. Ini meninggalkan dunia hitam ini rambutnya. Oh, lahir tahun berapa berarti, Prof? Ya. Lahir tahun berapa tuh? Tahun 60. Tahun 60. Ya. Di mana kampung halaman antum, Prof? Kampung halaman saya, kampung kecilnya Padang Ganting, Batu Sangkar. Ganti. Oh, di Batu Tapi Sangkar. saya lahir di Padang Panjang. Lahirnya di Padang Panjang. Sampai tingkat SMP lah, Tawalib di Padang Panjang. Tawalib pesantren itu? Iya, pesantren itu. Oh, antum Pesantren di Padang Tawalib. Panjang itu. Iya, betul. Di Tawalib Padang Panjang? Iya, persis. Tahun berapa, Ustaz? Iya, saya di sana tahun 71 sampai 75 lah. 71 sampai 75 di Tawalib Padang Di Panjang Tawalib itu. Kemudian baru ke Gontor tahun 75. Setelah tamat SMP-nya Tawalib. 75, setelah tamat SMP. Ya. Langsung lulus di Gontor. Langsung lulus di Gontor. Diterima langsung saya, diantar oleh ibu saya tahun 75 itu, kemudian langsung lulus di Gontor. Ya. Nah, waktu itu saya tidak tahu ada eksperimen segala macam. Saya lulus saja kelas 1, saya nikmati aja kelas 1. Baru di tengah jalan ada eksperimen rupanya gitu. Nah, keuntungan saya ada 1 tahun, yaitu saya loncat dari kelas 1 ke kelas 3. Ya. Oke, langsung kelas 3 ya. Punya modal kelihatannya di Tawalib. Nahwu sorof dan lain sebagainya sudah dipelajari, sehingga saya punya modal bahasa Arab. Jadi saya dinaikkan langsung ke kelas 3 di Gontor. Tigor apa kibar? Kibar saya, karena Kibar, saya ya? kelihatan agak besar ya kan, tamat SMP itu tingkat SMP. Jadi sudah boleh merokok lah di kibar, baru gitu. Nah, agak belagu dikit. Asramanya di mana, Prof? Itu yang di Kibar Baru itu. Kibar Baru kelas 1-nya. Yang samping rumah Pak Zar. Oh iya, gedung baru Kibar ya. Iya betul. Ya. Kelas 3 di mana? Apa? Kelas 3 asramanya? Di RIS. Oh, Rayon Indonesia Ya, kelas 1 ya. itu saya di Kibar Baru, kemudian pindah ke RIS kelas 3. Oke. Ya. Kelas 4 itu saya pengurus rayon di Sewindu. Ya. Oh, pengurus rayon di Rayon Sigor ya berarti ya? Ya, Sewindu. Sigor, Raindas itu. Raindas. Sigor. Pengurus. Ya. Oh, kelas 4 sudah pengurus. Iya. Kelas 5 kan wakil ketua OPPM saya. Itu kan ada juga prinsip dari Pak Zar itu. Ketua PPM itu harus orang Jawa, kemudian wakilnya orang luar Jawa. Kelihatannya ada
ada SOP-nya tapi nggak tertulis gitu. Makanya kan ketua OPPM itu waktu saya itu Samsul Arifin dari Lamongan. Ya, Samsul Jenggot. Ya. Yang sering di TV dulu bahasa Arabnya itu. Itu wakil ketua ya? Saya wakil OPPM kelas 5 itu. Kelas 5 ya? Nah, kelas 6 kan nggak boleh lagi jadi pengurus kan? Iya betul. Ya, harus konsentrasi belajar itu. Karena tujuan ke Gontor apa yang kau cari itu kan untuk belajar dan mencari ilmu kan ya. Iya. Ya, jadi motonya itu jangan dibolak-balik gitu. Bukan tujuan menjadi pengurus OPPM atau ketua OPPM, tapi jadi orang yang berilmu lah kira-kira itu. Ada pengalaman unik menarik selama antum di Gontor, terutama pas jadi wakil ketua. Ini banyak ya pengalaman unik di Gontor itu. Katakanlah ketika saya di kelas 3 itu kan yang namanya bahasa itu sering jasus itu dengar saya berbahasa. Kadang-kadang keceplos juga bahasa Indonesia dan sebagainya, sehingga suatu saat saya dipanggil, kan heboh kalau dipanggil oleh Mahkamah Lughah, gitu kan? Iya betul. Panggil Amsal Bakhtiar menghadap jam sekian di Mahkamah Lughah itu di atas popel itu. Wah, ini calon digebukin ini gitu. Nah, saya tidak hadir pada waktu itu 2 kali, nggak hadir juga. Besok kan diulang lagi tuh. Dipanggil lagi. Ketiga, saya dipanggil lagi. Kemudian saya atamarot aja lah di kismusihah gitu. Atamarot di kismusihah itu 1 minggu. Wah, makanan diantarkan kan, enak juga ini gitu. Pura-pura sakit di kismusihah itu 1 minggu. Saya dengar-dengar karena nama saya nggak dipanggil lagi. Minggu depan saya udah sehat itu. Itu sehat dan rupanya nggak dipanggil lagi saya. Mungkin lupa dia. Kismu Mahkamah Lughah itu. Mahkamah Lughah. Iya. Nggak pernah dipanggil lagi. Nggak diapa-apain lagi saya. Itu ya apa? Cara orang Indonesia yang nggak benar juga. Hilatul Ankabut lah itu. Hilatul Sirir juga antum ya. Iya. Sirir juga antum. Ya, kolil sirir lah. Bukan kasir gitu. Sebab kalau kolil kan lah baksa. Gitu, supaya ada yang diceritakan. Kalau kasir di Ma'had itu kan nggak ada cerita juga. Nggak ada ceritanya ya. Iya. Makanya perlu sirir itulah itu. Lakin kolil. Iya, sirir kolil itu wajib itu. Nah, kemudian yang kedua, saya kan Rais OPPM. Nah, biasanya kan Rais OPPM itu agak belagu sedikit. Wakil Rais pergi hari Kamis itu sering keliling naik sepeda, kan dapat sepeda 1 aja udah bukan main senangnya. Betul. Taftis gitu, keliling-keliling pondok sampai ke Jetis, sampai ke daerah sana Jetisnya lagi ke arah ke Trenggalek itu, ya kan? Iya, betul. Jadi orang pramuka kita kan nggak pramuka karena taftis. Yang nggak ikut pramuka kan gitu kerjanya. Betul. Gitu. Nah, saya dengan Muzni itu orang Lampung, dia Kismul Aman. Setiap hari Kamis itu kita udah janji itu karena ada cewek cantik di sana. Di Jetis jalan ke Trenggalek itu.
Terenggalek, ketemu iya. sama cewek itu ngobrol-ngobrol di jembatan gitu kan. Bertiga gitu, ceweknya kelihatannya agak mau juga diajak ngobrol gitu. Ya, tiap hari Kamis itu jam-jam 4 kita ada di sana gitu. Satu saat sedang kita ngobrol-ngobrol itu datang Pak Supri dengan motornya itu, kan ada motor bebeknya gitu. Iya betul. Dia lagi kemudian dia tunjuk-tunjuk kita gitu kan, pastilah tahu karena kita Roiso PPM dan Muzni keamanan ya, kita pura-pura sepeda lagi supaya nggak diketahui oleh dia gitu. Nah itu itu sirir kolil-kolil lah gitu, malum lah. Masih puber itu anak-anak umur sekian. Lulus tahun berapa? Lulus saya tahun 80 ya. Dan teman-temannya saya ada 126 orang itu. 126. Tahun 80, makanya kita punya nama SOSIK. Student of 6 years class. Nah, itu SOSIK itu kan satu angkatan saya, Zakwan, Daniel sekarang yang jadi anggota Badan Wakaf. Badan Wakaf ya. Ya, Daul Milal dan termasuk Samsul Arifin. Nah, itu. Ya, itu satu angkatan. Ngabdi di mana Ustaz waktu itu? Ngabdi setahun. Saya tidak ada pengabdian wajib waktu itu. Hanya dipilih orang-orang tertentu yang amaliyahnya bagus waktu tadris itu. Amaliyah kan istilahnya itu. Untuk betul. Mengabdi di Gontor, dan waktu itu kan di Gontor. Itu jadi hanya yang di Gontor saja ya. Iya, yang di Gontor saja, seperti Samsul Arifin itu karena dia muti dan mungkin dianggap orang hebat begitu, nah ditahan oleh Gontor jadi ustadz, mengabdi setahun dia. Itu. Nah, selain yang tidak dipanggil itu boleh pulang langsung. Nah, saya termasuk yang sirir itu mungkin nggak pantas jadi guru, jadi disuruh pulang. Nah, itu disuruh balik saja, gitu. Tidak mengabdi di sana. Ada beberapa orang yang mengabdi di Gontor, teman-teman seangkatan. Ya, tapi saya nggak langsung. Meneruskan kemana, Ustaz? Lanjut kuliah? Ya, waktu itu kan lanjut kuliah. Lanjut, ibu saya datang dengan bapak, dengan ayah, jemput gitu. Kemudian cita-citanya saya itu akan disekolahkan ke Timur Tengah, ke Arab Saudi atau ke Mesir, kan orientasinya dua itu. Arab. Supaya menjadi seperti Bu Zakiyah Derajat, Pak Nasir. Dia kan Masumi Toto ya, jadi ingin jadi ulama. Itu saya. Tapi kalau ulama itu ya benar-benar ulama ke Timur Tengah belajarnya, bahasa Arabnya, Islamnya, karena di sanalah yang paling bagus kan gitu. Nah, atas dasar itu ibu saya kan dekat dengan Pak Nasir, ketua Masumi yang lama, kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia yang di Keramat itu. Nah, menghadaplah ke dia karena Pak Nasir ini punya channel Rabitah Alam Al-Islami, dia sekjennya pada waktu itu. Nah, sekjen Rabitah Alam Al-Islami bisa mengirimkan orang-orang untuk belajar dan dapat beasiswa di Timur Tengah. Dia punya channel. Gitu. Nah, ibu saya menghadap dan bilang anak saya ini mau belajar ke Arab Saudi. Atau ke Mesir. Nah, Pak Nasir jawab, ya boleh saja, silakan. Tapi syaratnya harus mengabdi 2 tahun dulu di Dewan Dakwah Islam Indonesia di daerah pedalaman, gitu. Nah, saya alami itu 2 tahun di pedalaman Transmigran Sumber Agung namanya, di Pasaman Barat. 2 tahun saya di sana. Karena di sana ada proses kristenisasi. Kristenisasi itu adalah
proses ketika ada transmigrasi pertama yang dicanangkan oleh Soekarno tahun 1994. Waktu itu dijanjikan 2 hektar per kepala keluarga dari Jawa, kemudian dikasih sangu sampai 2 tahun. Makan segala macam ditanggung oleh pemerintah. Tapi ternyata meletus G30S tahun 65. Mereka dibiarkan saja di dalam hutan itu tanpa ada bantuan dan lain sebagainya. Penduduk kampung juga jauh karena di dalam hutan. Nah, disitulah mereka banyak yang meninggal, sakit dan sebagainya. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itu datanglah misionaris. Nah, misionaris inilah yang kemudian banyak mengkristenkan penduduk setempat dengan membawa Indomie, Supermie dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya saya Dewan Dakwah mengetahui keadaan tersebut, mengirim dai-dainya. Nah, termasuk saya, tapi saya itu sudah tahun 80-an gitu. Nah, akhirnya Pak Nasir ini rupanya terlibat dalam petisi 50 sehingga sulit untuk mengirim kader-kadernya ke luar negeri. Senior-senior saya tidak ada yang ke luar negeri lagi gitu, karena dia terlibat melawan Soeharto, Orde Baru kan gitu. Nah, disitulah saya berpikir dan ibu saya juga berpikir kalau begini lebih baik banting setir aja kuliah di dalam negeri. Nah, itulah saya tahun 82 pindah mendaftar di IAIN Jakarta. Nah, itu. Jadi kuliahnya tertunda 2 tahun. Gitu. Jadi masuklah Rudin. Enggak jadi ke luar negeri. Enggak jadi ke luar negeri karena tadi itu terhalang oleh petisi 50 itu Pak Nasir memprotes. Pak Nasir itu ya. Yang otoriter. UIN Jakarta Fakultas Suludin. UIN Jakarta IAIN namanya dulu. IAIN tahun 82 saya masuk. 82. Ya, jurusan apa? Jurusan Akidah Filsafat. Akidah Filsafat. Tapi belum ada jurusan pada waktu itu karena saya masih BA. Tidak terakhir benar, nomor 2 terakhir lah gitu. Jadi saya masih ada gelar BA dan menulis risalah. Nah, kalau BA itu berarti ada kayak skripsinya dulu ya, BA itu? Iya, risalah namanya. Risalah ya? Menulis risalah. Nah, kemudian lanjut ke doktoral, itu untuk dapat sarjana lengkap, doktorandes kan? Doktorandes 2 tahun, nah itu baru menulis skripsi. Ya, jadi di IAIN saya 5 tahun. Ya. S1 IAIN 1997. Ya, kan masuk 82. Ya, 3 tahun BA. 87 berarti ya tamatnya. Ya, 87 doktorandesnya. Ya, S2 selesainya. S2 di mana? S2 di IAIN Jakarta juga. Tahun IAIN Jakarta juga. Ya. 91 ya. Ya. S3-nya? Ya, saya lanjut karena Pak Harun pada waktu itu mengatakan kebijakannya kalau ada mahasiswa yang S1-nya doktorandes, maka boleh lanjut ke S3 tanpa menulis tesis. Dengan syarat nilainya A rata-rata. Iya. Nah, saya kejar semua mata kuliah harus A supaya nggak nulis tesis, kan berat itu tesis. Gitu. Iya. Saya super rajin lah pada waktu itu, ya kan? Nah, itu. Alhamdulillah 93 dapat A semua nilainya. Nah, sehingga saya tanpa tes bisa langsung program doktor. Ya. Nah, itu 93 doktor. Ya, program doktor. Ya, kuliah lagi kan. Kuliah lagi. Nah, di doktor ini agak santai saya.
baru 5 tahun Ya. selesainya itu. Teman-teman ada yang 4 tahun dah selesai gitu, yang dari luar daerah. Nah, saya ini karena orang Jakarta, orang Ciputat, kadang-kadang tidak sadar itu harus dikerjakan disertasi itu. Nah, virus M-nya itu yang muncul, virus malasnya itu. Jadi dosen setelah itu. Ya, jadi dosen itu sebelum saya kuliah. Oh, oke. Ya, karena waktu Bachelor of Arts itu BA itu saya kan ini dapat penghargaan mahasiswa terbaik ya. Ya. Kemudian sarjana lengkap Dr. Andes saya nomor 2 terbaik gitu. Oleh fakultas langsung direkrut menjadi asisten dosen aja dulu tahun 97 itu. 97 ya, jadi asisten dosen bantu akidah filsafat yang baru. Kan akidah filsafat itu baru dibuka ya tahun-tahun 96 97 itu. Prodinya ya, jurusannya gitu. Nah, akhirnya ya saya jadi asisten di program studi akidah filsafat. Nah, 88, 88, 87, 89 saya PNS, CPNS istilahnya, calon pegawai negeri sipil. Kemudian 91 saya sudah bisa mendaftar. Nah, itu. Banyak juga yang protes ke saya, kok dosen baru sudah langsung kuliah S2 gitu. Tapi ya karena lulus gimana lagi kan, siswa gitu. Nah, itu nasib dan takdir juga yang. Nah, perjalanan karir antum ini luar biasa ya, wakil rektor di UIN Jakarta. Iya. Iya. Terus wakil rektor sekarang di Universitas Islam Internasional Indonesia. Itu kayak itu Ustaz. Kayak tuh tawil jiddan itu. Jadi, saya tahu apa saya bisa seperti begini. Mungkin ya, satu doa orang tua, kedua manut sama orang tua, ketiga ya hasil usaha sendiri gitu. Kemudian mungkin doa dari kiai juga gitu ya. Ya bayangkan saja saya kuliah 5 tahun. Sebelum kuliah itu saya sudah diangkat menjadi sekretaris jurusan akidah filsafat karena orangnya nggak ada kan gitu. Ya selama 2 tahun saya menjadi sekretaris jurusan itu. Tamat dari pasca, saya diangkat menjadi ketua jurusan. Belum setahun, saya diangkat lagi menjadi wakil direktur pasca sarjana. Waktu itu Pak Agil Al-Munawar itunya, direkturnya. Ya. Nah, 2001 saya mendaftarkan jadi dekan Usuluddin. Jadi juga gitu, menjadi dekan saya sampai 2004. Nah, kemudian periode kedua saya daftar lagi jadi dekan, diangkat lagi jadi juga gitu. Berdasarkan pemilihan gitu. Nah, setelah jadi dekan selama 2 tahun, saya diminta oleh Pak Komar waktu itu menjadi wakil rektor UIN Jakarta bagian administrasi umum gitu. Tahun 2007 itu bantu beliau. Ya, saya sanggup saja, kemudian saya jalani saja prosesnya sampai 2011, ya kan? Nah, 2011 kemudian ada pemilihan rektor lagi. Pak Komar menang lagi untuk kedua kan gitu. Nah, saya diminta lagi untuk melanjutkan wakil rektor bidang administrasi umum tersebut gitu. Sampai 2014 akhir.
atau 2015 awal gitu. Selesai itu 2 periode kan nggak bisa lagi diperpanjang karena nggak ada 3 periode rektor itu. Gitu. 3 periode. Nah, pas saya selesai wakil rektor, saya diminta oleh Pak Lukman, Menteri Agama, menjadi direktur Diktis, gitu. Di Kementerian Agama, direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, gitu, di Kementerian Agama. Nah, di situ saya 2 tahun. Kemudian saya dipindahkan ke Kepala Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan di Litbang, Kementerian Agama juga. Gitu. Saya sampai 3 tahun di sana. Jadi saya 5 tahun di Kementerian Agama. Sampai 2020 saya di Kementerian Agama, 2015 sampai 2020. Kemudian saya karena umur sudah 60 gitu, kan nggak bisa lagi melanjutkan. Kalau dilanjutkan saya langsung pensiun. Akhirnya back to Barak, ke Ciputat lagi ya itu, untuk memperpanjang umur. Umur pensiun. Umur pensiunnya ya. Iya, back to Barak itu kembali ke Fakultas Usuluddin dan menjadi dosen biasa di sana supaya tidak dipensiunkan tahun umur 60 itu. Umur 60. Iya. Nah, kalau menjadi dosen itu kan profesornya hidup lagi. Bisa hidup sampai umur 70. Panjang kan gitu. Dan sehat walafiat. Itulah gitu. Amin. Nah, sekarang udah 64, jadi berarti kalau sehat dan itu masih 6 tahun lagi. Itu ya 6 tahun lagi kan gitu. Nah, tapi ya tidak lama saya jadi dosen. Pak Komar dilantik jadi rektor UI 3, Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Nah, saya dan Pak Komar kan sama-sama dengan Pak Jamhari, Profesor Bahtiar Effendi yang almarhum, membangun dan menyiapkan naskah akademik pendirian UI 3 ini. Pak JK mensupport, Pak Jokowi juga mensupport. Kemudian atas dasar itu ya Pak Komar, karena kita ini as-sabiqunal awalun, dia minta untuk menemaninya juga, mendampinginya juga di UI 3. Nah, itulah ceritanya saya menjadi wakil rektor lagi di UI 3 ini. Sampai sekarang berarti ya. Iya. Makanya saya juga heran kenapa kok begini perjalanan hidupnya itu. Jadi bukan orang lain saja yang heran, saya juga heran. Enggak putus-putus pada umur udah kadaluarsa sebenarnya. Itu. Teman-teman yang lain kan sudah pada copot giginya, kemudian sudah pensiun dan lain sebagainya. Kalau saya masih menjabat begini. Tapi disyukuri aja lah nasibnya. Alhamdulillah. Ini perjalanan Antum kan luar biasa nih, Set ya. Itu apa sih, Set? Kira-kira kiatnya, resepnya itu bisa seperti itu Set? Yang suksesnya itu apa? Iya, itu betul itu. Pertanyaannya penting, tetapi ya susah cari jawabannya. Pertanyaan Antum itu penting itu, apa resepnya? Mungkin ada ciri khas setiap pribadi, jalan hidupnya beda-beda. Itu. Jalannya beda-beda tadi. Ya bayangkan saja saya kok
melaluinya itu secara mulus saja, kemudian lebih berbelok-belok gitu. Berbelok-beloknya itu gini, ya tamat SD kan ke tawalib dulu, kemudian tawalib sebenarnya sudah agak berumur, masuk ke gontor kelas 1 lagi kan gitu, diuntungkan 1 tahun. Nah, tamat gontor kemudian mengabdi 2 tahun di pedalaman, Pasaman, baru kuliah gitu. Nah, tapi hebatnya atau bersyukurnya perjalanan kuliah saya lancar gitu. Mungkin belok-belok tadi ditebus oleh kuliah yang lancar. Kuliah yang lancar itu ini maksudnya. BA itu saya 3 tahun pas. Risalah itu. Orang bisa sampai 5 tahun BA. Kan BA dulu sangat bergengsi sekali itu. Ya, langsung bisa ke kuliah lanjut ke doktorandes, ke sarjana lengkap. Sarjana lengkap. Iya, sarjana lengkap tahun 88. 3 tahun kemudian dilancarkan juga jalannya oleh Allah, bisa kuliah S2 langsung. Gitu. Dapat beasiswa lagi. Gitu. Beasiswa saya ini lebih banyak, lebih besar dibandingkan gaji saya. Gaji PNS waktu itu. Iya. Gaji PNS saya itu kan cuma 100.000 tahun 89 itu. Rp100.000. Dolar masih Rp400 waktu itu. Ya. Nah, kemudian sedangkan saya 180.000 per bulan, gitu. Jadi itu yang bikin semangatnya kelihatannya. Jadi 100.000 tambah 180.000, jadi 280.000 pendapatan sebulan gitu. Itu sudah luar biasa dibandingkan teman-teman yang nggak kuliah gitu. Nah, ini yang saya alami, sehingga ditekuni dengan baik, terutama pekerjaan, fokus pada satu pekerjaan dan target yang sudah kita tetapkan. Ya. Katakanlah umpamanya waktu jadi dekan, melakukan kerjasama itu saya dengan Iran, maka muncullah Iran Corner, kemudian juga ada Amerika dan lain sebagainya gitu. Itu untuk memperluas wawasan mahasiswa dan dosen ya, sehingga kita memberikan suasana keterbukaan yang luar biasa kepada sivitas akademika di Usuluddin. Nah, ini penting. Jadi bagi kita itu memang mengutamakan prestasi institusi sebenarnya. Gitu. Nah, prestasi institusi itu muncul dari prestasi para dosennya. Ya. Nah, kalau para dosennya kita dekati, walaupun Usuluddin itu miskin, tidak banyak duitnya, tetapi kan idealismenya tinggi-tinggi, gitu. Kita lihat saja banyak alumni Usuluddin yang berkiprah di berbagai bidang, bahkan bukan bidangnya dia garap juga gitu, seperti Prayitno itu menjadi pengamat politik. Dia belajar, dia kan akidah filsafat. Ada Burhanuddin tadi, itu Usuluddin, ada Saiful Mujani, ya kan? Itu Usuluddin juga. Usuluddin semua itu. Saya juga Usuluddin kan, sampean? Iya betul. Nah, perbandingan agama, Ustaz. Perbandingan agama ya. Survive tadi orang-orang Usuluddin ya. Iya. Survive. Iya, survive ya. Ada tadi ya. Daya juang, Ustaz. Adik kelas sampean ya. Iya, berarti betul. Nah, ya. Ya itulah
orang-orang Usuluddin itu dari awal sudah dibukakan alam pikirannya, terbuka ya, untuk menerima pengetahuan dalam berbagai hal. Terus ini Ustaz, antum ini kan kira-kira 40-50 tahun lalu lah di Gontor itu. Masih ingat detailnya. Berarti kelihatannya nilai-nilai Gontor ini melekat betul ya sama antum ini ya. Iya. Ya, ada nggak sampai sekarang? Masih lah. Ya, Gontor itu mengajarkan bagaimana kita hidup mandiri. Itu yang saya rasakan. Itu nilai di Gontor, ya. Karena tidak ada di tempat lain. Kalau saya di bawah ketiak ibu saya saja terus, mungkin saya sama dengan teman sekelas saya di SD. Nah, teman sekelas saya di SD, kalau saya pulang ke Padang Panjang, itu ada yang jadi tukang ojek, ada yang jaga warung kecil-kecilan, gitu. Maka saya bersyukur sekali bisa ke Gontor dan berpisah dengan orang tua, dan di Gontor diajarkan bagaimana bisa mandiri, kan itu, mencuci baju sendiri. Saya pada awal masuk Gontor itu belum bisa mencuci, itu bahkan cucian saya itu lebih kotor dari sebelumnya. Ini kok lebih kotor ya, rupanya saya tidak menggosok kainnya, tetapi menggosok lantainya. Lantai itu gitu. Kok tambah kotor ini gitu. Bajunya bukan tambah bersih, padahal udah dikasih sabun. Tapi kan kok tambah kotor. Rupanya digosokkan ke tembok itu, iya kan? Temboknya kan berlumut. Gitu. Mana ada yang bersih tembok? Kamar mandi itu, iya kan? Dengan begitu kan kita belajar bagaimana mencuci pakaian, kan gitu. Itu hal yang kecil saja sebenarnya. Itu. Jadi kemandirian, kemudian kita diajarkan bagaimana berpikir lebih panca jiwanya, yaitu berpikir bebas, berpikir luas, sehingga kita banyak belajar dari teman-teman yang karakternya itu beda-beda dari Aceh sampai ke Papua. Nah, lengkap semua dengan budaya dan adat yang mereka bawa sendiri. Itu terkumpul di Gontor semuanya, sehingga kita kemudian menjadi orang Indonesia ya di Gontor itu. Nah, saya bayangkan lagi kalau umpamanya saya tidak keluar dari Minang, dari Sumatera Barat, ya saya kan tidak tahu karakter orang Ambon, orang Sulawesi, orang Gorontalo, teman saya itu orang Aceh yang macam-macam perangainya dan adat istiadatnya. Nah, disinilah kemudian saya melihat Gontor itu memberikan pendidikan bagaimana kita hidup. Jadi betul juga apa yang dikatakan oleh Pak Hasan. Gontor itu tidak hanya memberikan ilmu kepada santri-santrinya, tetapi juga memberikan bagaimana supaya bisa hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, inilah nilai-nilai dasar ya yang diajarkan di Gontor, terutama bangun minta para santrinya untuk belajar. Belajar itu tidak hanya di kelas kan, tapi di organisasi juga. Maka kita kan di Kibar saya kelas 1 ya belajar supaya bagaimana senior-senior memperlakukan kita disiplin dan lain sebagainya. Walaupun ada yang nakal-nakal, tetapi ya nakal-nakal sebatas nakal lah gitu. Nah, ketika kita udah kelas 3, kelas 4, itu kan kita sudah bisa menjadi pengurus rayon, itu keamanan rayon. Nah, itu kan istilah di Gontor itu mustakmal lah itu. Itu kan belajar juga, belajar organisasi. Memimpin. Iya. Nah, kelas 5 kita juga sudah jadi pengurus lebih tinggi lagi,
di tingkat pondok keseluruhannya, sehingga ya belagunya semakin tinggi, itu ya hanunya semakin tinggi juga gitu. Makanya saya waktu perpisahan di kelas 5 dengan Pak Zar itu, waktu perpisahan OPPM, serah terima OPPM, itu saya dipuji-puji oleh Pak Zar, karena saya bilang waktu pidato itu, ini kami pengurus OPPM periode 7980 kalau tidak salah, atau 7879, itu 1 tahun ini meminjam nufuznya Kiai Pak Zarkasi, gitu, nufuz itu. Nah, dengan nufuznya itulah kita dan menjewer teman-teman yang tidak ke masjid, tidak jamaah atau terlambat berjamaah gara-gara main bola, gitu. Ketawa semua itu. Nah, jadi kalau ada yang tersinggung dan ada yang dijewer sekarang, itu sebenarnya perpanjangan tangan dari nufuznya kiai, gitu, yang menjewer itu. Nah, sekarang itu saatnya nufuz ini saya kembalikan kepada Pak Kiai untuk diserahkan kepada pengurus berikutnya. Gitu. Jadi saya, wah ya ini yang betul, itu kalian itu saya pinjamkan itu nufuz saya, wibawa saya. Jangan macam-macam itu. Setelah itu jadi rakyat lagi, gitu. Jangan belagu habis jadi mentang-mentang mantan ketua PPM, wakil PPM, kemudian belagu, itu enggak ada. Jadi rakyat jelata lagi. Gitu. Luar biasa. Belajar. Yang penting belajar di sini, bukan jadi rais OPPM atau menjadi pengurus OPPM. Nah, itu. Ini nufuz saya cabut lagi, ya, gitu. Saya ingat itu, Pak Zar itu. Pak Zar ya. Terakhir Prof ini pesan buat. Ini terakhir nih, pesan buat para santri, alumni, khususnya alumni Gontor yang mau sukses, kalau mau berkiprah di berbagai bidang, apa yang harus mereka siapkan dan lakukan? Ya, pertama menurut saya yang perlu dipersiapkan untuk alumni, terutama alumni yang baru, itu harus serius dan benar-benar fokus pada perkuliahan, melanjutkan menuntut ilmu setinggi mungkin. Ya. Jangan puas dengan apa yang ada di Gontor saja. Gontor itu memberikan dasar, ibarat tanah itu menyuburkan tanah, memupuk tanah, kemudian kita harus menyiramnya dan meninggikannya. Dalam bayangan saya, Gontor itu adalah tahap pertama kita menjadi manusia insan kamil, manusia sempurna. Nah, kedua, dia harus kuliah, lanjutkan kuliah di UIN, pamannya, fakultas mana saja yang dia passion di sana, cenderung ke sana, mencintai ilmu di sana. Nah, kalau dapat, lanjutkan lagi ke S2, tetapi jangan di dalam negeri, di luar negeri, di salah satu negara Timur Tengah, supaya mendapatkan budaya bahasa Timur Tengah. Gitu. Nah, setelah S2, dia harus lanjut lagi untuk S3. Kalau dapat, jangan S3 di Timur Tengah, tapi di negara Barat. Karena dunia ini terbelah dalam dunia Timur dan Barat, ya kita Timurnya itu ya di Timur Tengah, itu mau tidak mau harus ke sana, ke Mesir, ke Tunisia atau ke Maroko. Nah, tapi kalau dapat dia ke McGill S3-nya, atau dibalik juga nggak apa-apa, gitu. Atau ke Inggris, ke Eropa, ada wawasan internasionalnya di sana. Kemudian bahasa internasionalnya pasti dikuasai.
kalau ini yang terjadi, alumni Gontor tamat UIN, melanjutkan ke Mesir, kemudian S3-nya di McGill University umpamanya, wah itu saya pikir luar biasa. Pulang-pulang sudah bisa saya katakan insan kamil itu. Dalam konteks ini memang kita disuruh belajar dari dulu, seperti yang sampean jadi moto sebagai motivator, yaitu manjada wajada, gitu. Itu prinsipnya sebenarnya sederhana, tetapi kan maknanya dalam itu, manjada wajada itu, gitu. Dia sampai ke sana, kemudian kembali, itu saya pikir menjadi manusia paripurna. Nah, inilah yang kemudian menjadikan alumni Gontor itu hebat-hebat. Nah, disinilah pesan yang paling penting untuk alumni itu, jangan berpuas diri setelah keluar dari Gontor, harus melanjutkan S1, S2 dan S3 yang wawasannya sangat luas itu, tidak terbatas hanya di Indonesia. Nah, kita yang sudah terlanjur di Indonesia terus ya bersyukur sebenarnya, tapi ya belum mencapai tingkat kesempurnaannya tadi. Ini satu hal yang penting saya pikir dalam pesan kepada para alumni, gitu. Yang baru-baru, terutama yang baru-baru dan yang mau keluar, termasuk santri-santri yang ada di Gontor ini. Jangan lupa harapan itu ada di tangan kita. Kita jangan lupa itu bahwa harus memiliki harapan masa depan. Optimisme itu penting, ya. Karena tanpa optimisme maka ya kita tidak punya target-target kan gitu. Kita kan punya potensi semuanya, sama potensinya, kepalanya satu, matanya dua, mulutnya satu, tangannya dua, kakinya dua, sama potensinya semua. Tapi bagaimana mengaktualkan potensi tersebut seoptimal mungkin. Nah, ini lagi-lagi tergantung pada diri kita sendiri. Jadi ada energi yang kita keluarkan dari dalam untuk mengaktualkan potensi-potensi yang cukup besar tadi di dalam diri masing-masing. Ya, tentu dalam hal ini sampean lebih paham lah bagaimana menggugah agar potensi itu menjadi aktual kan. Ya, baik, Prof. Ya. Barakallah. Ya, sama-sama. Ini luar biasa itu. Lancar ya. Amin. Lancar dan sehat. Kemudian targetnya 100 profesor. 100 profesor, Prof. Ya, sekarang yang ada dalam WA grup saya sudah 111 atau berapa itu? Alhamdulillah. Profesor alumni Gontor, dan ada sekitar 10 yang sudah meninggal. Iya. Masih 2 tahun lagi kan ini. Mungkin nanti sudah tercapai, kata Pak Amal. Menjelang 100 tahun Gontor itu kalau dapat profesor kita sudah 100 orang. Alhamdulillah. Ini kelihatannya sudah lebih dari 100. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Demikian teman-teman sekalian, ini perbincangan luar biasa dengan Profesor Dr. Amsal Bahtiar. Ini perjalanan yang luar biasa, 2 kali wakil rektor di UIN Jakarta, sekarang wakil rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat dan berkah. Amin. Guna bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.